Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus Tuhan kita yang tetap setia menyatakan pemeliharaannya lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terlebih kita masih punya kesempatan untuk datang dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 ini. Sebagai gereja juga kita mensyukuri pada tanggal 12 Juni kemarin kita boleh memperingati hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-190 di Tanah Minahasa. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus terus bekerja sehingga pekabaran Injil di Tanah Minahasa secara khusus Gemim terus terlaksana lewat gereja-gereja yang ada, termasuk di tempat ini di Jemaat Gemim Yerusalem Manembo-Nembo Atas. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tentu tidak asing dengan sebuah ungkapan yang seringkali kita dengar berkata begini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Memang orang yang mengalami fitnah pasti tidak akan senang menjalani hidup, karena fitnah itu sebuah pembunuhan karakter, sesuatu yang tidak benar yang tidak kita lakukan dan dituduhkan kepada kita, seakan-akan kita benar melakukan itu. Dan tentu orang yang tidak melakukan perbuatan yang difitnahkan merasa tidak nyaman, terganggu. Nah saudara-saudara, jika kita ada dalam posisi yang seperti ini, difitnah, apakah yang hendak kita perbuat? Saudara, sebagai orang percaya, bersyukur kita selalu diingat-ingatkan lewat kebenaran firman. Jika orang yang tidak percaya ketika mengalami fitnah mungkin sudah hilang kendali, sudah berontak, marah terhadap yang memfitnah, bahkan pun tidak jarang sampai berkelahi dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang percaya selalu diingat-ingatkan, apapun juga yang kita alami di dalam dunia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sehingga yang terutama yang harus kita lakukan adalah kita bergumul dengan Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan ini kita dibawa untuk turut merasakan perasaan yang dialami oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Dalam bacaan kita di saat ini hanya satu dari 150 mazmur yang ada, meski bukan semua yang ditulis Daud, tapi sebagian besar dalam kitab Mazmur ini ditulis Daud, yang menggambarkan berbagai perasaan sebagai manusia. Saat sedih, saat sakit, saat dikejar musuh, saat melakukan dosa, saat memohon pengampunan dosa dari Tuhan, bahkan pun saat difitnah atau dituduh melakukan hal-hal yang tidak dilakukan, diperlakukan dengan tidak adil. Dan dalam Mazmur 7 ini kita melihat ungkapan hati dari Raja Daud tentang sosok Tuhan Allah yang dia katakan sebagai hakim yang adil. Mengapa dia mengungkapkan ini, saudara? Karena kita membaca mulai ayat 1, sudah dinyatakan nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Saudara yang diberkati, nama Kus ini, orang Benyamin ini memang hanya muncul sekali ini dalam Alkitab. Dan jika kita mau menyelidiki siapa ini Kus ini yang sampai-sampai membuat Raja Daud bergumul dan meratap
mengungkapkan isi hatinya yang begitu sangat sakit kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Raja Saul yang merupakan sosok yang sangat membenci Daud, dia dari suku Benyamin. Dan kita melihat bahwa di bagian lain dalam 2 Samuel 16 ada seorang yang bernama Simei yang merupakan pendukung Raja Saul yang terus-menerus mengikuti Daud dan menuduhkan hal-hal yang tidak Daud lakukan. Simei menghujat-hujat Daud di sepanjang jalan dan dia mengatakan bahwa enyahlah engkau. Ya. Dia menyatakan bahwa Daud ini merebut tahta Saul. Ya. Sehingga dia sangat membenci Raja Daud. Terus dihujat, dipermalukan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, dari sini kita melihat sepertinya Kus orang Benyamin adalah juga salah satu pendukung Raja Saul yang sangat membenci Daud karena merasa tahta Saul ini diambil secara paksa oleh Daud. Sehingga dia menghina tapi juga memperlakukan Daud dengan tidak adil. Merancang-rancangkan kejahatan terhadap Daud seperti juga yang dilakukan oleh Raja Saul. Berkali-kali Saul merancang untuk membunuh Daud. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari sini kita melihat bahwa kepada Daud dituduhkan, bahkan diperlakukan hal yang tidak adil, yang membuat perasaan Daud begitu hancur dan sakit. Tetapi dari pembacaan ini kita melihat teladan dari seorang pemazmur. Sekalipun dia adalah raja, sekalipun dia punya pengikut, ya. Kalau kok mau bilang baku balas, baku bage, baku abis jo boleh sebenarnya. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Daud? Dia juga punya pengikut yang setia. Kalau mau suka sebaku mangada boleh. Tetapi saudara, kita melihat sosok Daud dalam setiap pergumulan batin yang ia alami atas perlakuan Kus, Simei, Saul, bahkan semua bangsa-bangsa yang melawan dia sebagai Raja Israel. Kita selalu mendapati bagaimana Daud selalu mencari Tuhan. Secara khusus bacaan kita dalam Mazmur 7 ini menunjukkan bagaimana apa yang dilakukan Daud ketika dia berhadapan dengan ketidakadilan yang diberikan kepadanya, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terhadapnya. Yang pertama dari bacaan ini kita mendapati bagaimana Daud mencari Tuhan di dalam doa. Ini ungkapan doa, saudara. Tapi yang kemudian diambil oleh umat Israel menjadi sebuah nyanyian ratapan yang mereka nyanyikan dalam setiap ibadah di sinagog. Ini adalah ungkapan doa Daud ketika dia sementara dalam pergumulan yang besar, dia meratap, dia berdoa sambil mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan yang pertama, Daud mencari Tuhan dalam doa. Doa memberikan Daud kekuatan menghadapi pergumulannya yang besar. Daud membawa perkaranya kepada Tuhan yang ia yakini sebagai hakim yang adil. Dan kita melihat dalam doanya Daud mencurahkan isi hatinya. Curhat pada Tuhan, saudara-saudara. Dia mengungkapkan permintaannya kepada Tuhan supaya dia dilepaskan dari orang yang mengejar-ngejar dia. Yang kedua, kita melihat dalam bacaan ini ketika dihadapkan dengan pergumulan ketidakadilan, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk juga bersedia dihakimi Tuhan, saudara. Luar biasa ya Daud. Dia adalah sosok yang sangat rendah hati. Kita melihat ayat 4 sampai 6.
Kemudian juga ayat 9, Daud seperti menyatakan, Tuhan ini aku, selidikilah aku. Tuhan ini aku, hakimilah aku. Jarang ada orang seperti ini, saudara. Ketika berhadapan dengan pergumulan, perbuatan tidak adil, minta Tuhan, lihat kita pe hati. Tuhan selidiki pak kita, hakimi kita Tuhan. Kalau kita ada backingnya tidak betul pak dia. Yang paling banyak yang akan dilakukan orang, Tuhan hakimi dia Tuhan. Lihat dia ada backing pak kita. Penya tidak bagus dia ada backing Tuhan. Backing akan apa tuh segala macam pak dia. Orang selalu menunjuk orang lain. Jarang dari kita meminta Tuhan, selidiki aku. Tuhan, hakimi aku jika aku bertindak tidak adil terhadap orang lain. Ini yang kedua, dalam pergumulan sekalipun Daud tetap rendah hati, minta Tuhan menyelidiki dirinya. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat Daud mengenal betul karakter Allah yang ia sembah. Karena seringkali kita melihat ungkapan Mazmur kebanyakan adalah menyatakan bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, yang bagus-bagus semua, ya. Tapi dalam bagian ini kita mendapati juga Daud mendapatkan salah satu karakter Allah yang dia kenal adalah Allah itu hakim yang adil. Bahkan yang luar biasa kita melihat dikatakan dalam ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya. Kita pasti lumayan kaget ya di situ. Wah, Tuhan Allah ternyata juga murka setiap saat. Bahkan yang digambarkan oleh pemazmur ayat 13 dan seterusnya, sungguh ia mengasah pedangnya, melentur busurnya ya, dan ia mempersiapkan senjata-senjata. Kita melihat bahwa Tuhan Allah dalam hal ini juga bisa menyatakan murka. Tapi secara khusus yang dia murkai adalah mereka yang dikatakan hamil kejahatan ya, ayat 15. Orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Orang-orang yang DP hidup, DP hati penuh dengan kejahatan, kurang backing kelaliman dan ketidakadilan terhadap mereka, itulah dikatakan Allah itu murka setiap saat. Sehingga kita melihat bahwa sungguh-sungguh dalam bacaan ini pemazmur menyatakan kepada kita salah satu karakter Allah, bukan cuma dia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ingat, dia juga adalah Allah yang adil. Dia juga murka, saudara-saudara. Dan dia sendiri yang akan memberikan penghukuman terhadap orang-orang jahat. Dan yang keempat, dalam bacaan kita dapati dalam pergumulan Daud, ketika dia telah berdoa pada Tuhan, dia telah curhat kepada Tuhan, dia sudah mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kepada Tuhan, dia minta Tuhan hakimi dia, adili dia. Maka dalam bacaan kita yang terakhir ayat 18, jelas bahwa akhirnya dalam pergumulan dan kesulitannya pun Daud mampu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena ia sudah merasa lega, sudah plong. Torang bilang, kalau torang saudari bergumul dalam masalah besar, kong torang cari Tuhan, torang lipat tangan berdoa, ungkapkan torang pe isi hati pa Tuhan, apa yang torang rasa? Plong kang saudara-saudara, lega toh. Apalagi kalau dalam pergumulan datang ibadah, dengar firman, bukan sebaliknya dalam pergumulan lari kasih tinggal Tuhan, pergi ditampar remang-remang gelap-gelap, bukan lebih plong, lebih tatamba dari pergumulan dengan masalah. Nah saudara, dari bacaan ini kita diingatkan lagi, di saat kita diperhadapkan dengan situasi hidup yang tidak menyenangkan,
diperlakukan dengan tidak adil, dalam pergumulan yang besar, kesulitan seperti yang Daud alami, apa yang harus kita perbuat? Bersabar. Do pendeta hale orang sabar, hale om sabar pendeta somati, nyanda sto. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Pendeta tahu, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini dunia bukan sorga pendeta. Begitu, saudara, itu adalah ungkapan hukum di dalam dunia. Hukum orang-orang dunia. Hukum orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang mau memakai kekuatan sendiri. Yang merasa hebat dan mampu menghadapi segala sesuatu sendiri. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, orang beriman, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita diingatkan untuk berbeda dari dunia. Kalau dunia menyatakan bahwa hele om sabar somati, kita bukan sabar, kita laeng. Maka kita diingatkan dalam bacaan ini, kita harus menjadi seperti Daud di dalam dunia ini. Sekalipun orang boleh kuat mau babalas, sekalipun orang boleh menyatakan mau backing sama yang dia ada backing, bahkan lebih kejam boleh kita mau backing. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud mencari Tuhan. Maka kita pun diingatkan dalam bacaan ini, kalau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi kepada kita, pergumulan besar kita hadapi, diperlakukan dengan tidak adil, lipat tangan Jo, kong berdoa pada Tuhan. Ungkapkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ceritakan semua masalahmu kepada Tuhan. Curhat dang pa Tuhan. Jangan cuma curhat-curhat pa Birman. Curhat-curhat pa orang le kong nyanda hidup dalam Tuhan. Kong dia so ajar-ajar salah le. No, apa yang terjadi? Perihal mulu masuk penjara semua. Curhat le di medsos, cuma bilang-bilang tuh ungkapan isi hati tuh orang dah backing begini dari A sampai Z, dia so curhat semua di medsos. Akhirnya masalah cuma dia, so satu bitung tahu viral lah dia. Curhat coba Tuhan, sama dengan Daud dia ungkapkan DP isi hati pa Tuhan, dia bilang ini Tuhan. Dan ingat juga lewat bacaan ini, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan kita, entah kita diperlakukan tidak adil, atau mungkin tanpa sepengetahuan kita, di luar kesadaran kita, atau mungkin kalau orang sengaja, orang sendiri yang backingnya tidak adil pak orang lain. Minta di hadapan Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, Tuhan hakimi aku. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong, yang terus melihat dia Tuhan, DP salah begini Tuhan, dia jabeking ini Tuhan, dia begini kita Tuhan, nyanda. Ya, itu doa ahli Taurat Kang, doa pemungut cukai dan ahli Taurat. Ya, pemungut cukai merendahkan diri, bilang Tuhan aku orang berdosa, tapi tulis sebelah Tuhan kita nyak sama dengan dia, kita jakase ini, kita jabeking ini. Ya, Tuhan nyak terima tuh orang-orang begitu. Maka kita harus rendah hati menyatakan Tuhan lihat hatiku, selidiki aku, hakimi aku, biar Tuhan bekerja. Serahkan mereka yang melakukan kelaliman, yang melakukan kejahatan, perbuatan yang kejam kepada Tuhan. Dan kita dihibur lewat pembacaan ini, bahwasanya ketika kita ada di posisi Daud, diperlakukan dengan tidak adil, difitnah, diperlakukan dengan jahat oleh orang lain, kita diingatkan untuk bersukacita, bersyukur, karena dalam pergumulan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan itu hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang orang
tabur itu juga yang akan ia tuai. Bahkan penghiburan ada di ayat 16, bahwa mereka yang hamil dengan kejahatan, ia yang membuat lobang dan menggalinya, ia sendiri jatuh ke dalam pelobang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Orang yang bagale lobang, dia sendiri jatuh di situ. Ya. Kejahatannya kembali menimpa kepalanya. DP kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Jadi orang yang menabur, dia juga yang akan menuai. Siapa yang menabur kejahatan, dia juga akan menuai kejahatan. Ya. Mungkin dia backing pak orang lain, ada orang lain mau backing pak dia, itu tabur tuai, Tuhan sudah nyatakan. Sehingga dari bacaan ini, kalau kita di posisi Daud, bersyukur pak Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu hakim yang adil. Dia nyak salah nilai orang. Dia nyak jalia, oh dia ini pendeta, dia ini penatua syamas. Oh biar dia backing nyanda adil, aman, nyanda saudara. Dari bacaan ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Kalau kita ada di posisi orang yang melakukan ketidakadilan, entah orang sadar sengaja backing ketidakadilan, atau orang yang tidak sadar, bacaan ini mengingatkan orang bertobat. Bertobat, takut pak Tuhan. Jaga lia orang, lia Tuhan ada dalam DP hidup. Orang yang orang backing yang tidak adil, yang orang backing jahat, lia Tuhan ada. Ya. Sehingga orang bertobat lewat bacaan ini bahwa kita punya Tuhan yang adil. Ada suatu kali kelak Tuhan murka dan dia akan menghukum perbuatan kita. Sehingga kita bisa melihat kejadian-kejadian ya. Entah di dalam dunia ini orang yang dapat lihat memang katu doh pejahat sekali. Ya backing-backing yang tidak adil. Ya, mungkin bukan orang lain yang orang lihat. Tetapi kemudian lama kek dari itu, mau cepat kek dari itu, dapat lihat, aduh lihat DP pergumulan. Rupa data balik pada dia semua tuh masalah. Tuh dia ada backing orang dah balik pada dia ulang. Saudara, itu penghakiman Tuhan. Jangan orang cuma pikir-pikir, oh nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Jangan saudara. Dari dalam dunia ini le Tuhan saja bekerja. Pa orang-orang jahat, dia le bekerja. Dia nyatakan DP keadilan setiap saat, setiap waktu pak orang jahat. Orang yang melakukan ketidakadilan. Dari dalam dunia ini semulai jaga dapah DP hukuman. Mari kalaupun orang lihat, orang yang melakukan kejahatan, kefasikan, hidup senang terus. Nyak jada palia susah, dapat lihat aman terus DP hidup. Berpengharapanlah kepada Tuhan saudara. Karena lewat bacaan ini kita dihiburkan, diingatkan bahwa ada penghakiman terakhir yang nyanda ada satu orang pun yang akan lolos dari penghakiman itu. Kalau di dunia mungkin boleh lolos, maka kalau Tuhan so datang, nyanda ada yang boleh lolos. Entah dia pendeta, penatua syamas, entah dia pejabat, entah dia bawahan paling bawah, entah dia pemerintah, dia rakyat, siapapun dia, saudara. Tidak ada yang akan lolos dari penghakiman Tuhan yang adalah hakim yang adil. Karena itu kita dihibur dari bacaan ini, berharap kepada Tuhan yang adalah hakim yang adil. Tuhan akan menolong kita semua untuk melakukan kebaikan dan keadilan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Amin.